Ajaran pengendalian diri, apa masih bisa kita pakai sekarang? Tentu ajaran ini memang tetap kita pakai. Bahkan untuk hari ini kita tetap masih bisa mempergunakannya. Dari kitab suci Dhammapada, saya mengangkat syair 103 bagian dari bab 8 Sahasrawaka tentang ribuan. Walaupun seseorang telah menaklukkan jutaan musuh dalam berbagai pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah ia yang dapat mengalahkan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, sobat muda yang berbahagia, sungguh sebuah kebanggaan kalau kita mampu mengendalikan diri kita. Memang rasanya kita tak perlu pujian orang lain untuk dapat dikatakan sebagai pengendali diri kita sendiri. Minimal kita bisa berbahagia. Karena apa? Karena mengekang hawa nafsu, emosi kita, kebencian kita. Loh, dari mana emosi, kebencian, keserakahan? Bukankah dari makhluk lain? Bukan. Emosi, amarah, serakah datang dari kita sendiri, bukan orang lain, bukan pihak lain. Maka itu Bapak Ibu sobat muda, betapa bahagianya kita bila bisa bebas, bila bisa terlepas dari emosi tadi, dari bentuk-bentuk nafsu tadi. Oleh karenanya kita mampu mengendalikan diri. Bagaimana? Kita awali dari mengalahkan emosi kita. Ketika kita mau marah, meledak-ledak, tahan. Ya boleh marah, tapi jangan sampai meledak sekali, bahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu sobat muda, ucapan tindakan kita jaga. Umat Buddha, upasaka upasika punya landasan kemoralan. 5 latihan kemoralan yang harus dilatih, wajib kita latih bila ingin mencapai kemajuan batin. Loh kenapa? Karena inilah yang membawa perubahan dalam hidup kita. Yang tadinya kita suka menyiksa, menyakiti, kita hindari. Karena apa? Kita lapisi dengan sifat cinta kasih. Tidak suka menyakiti orang lain, tidak suka membunuh makhluk lain. Inilah pancaran dari maitri karuna yang tertanam dalam diri kita. Ya, betul Bapak Ibu satu muda. Ya, hari ini saya pun berusaha mengendalikan diri. Kemudian kita coba kendalikan diri dari keinginan untuk memiliki harta orang lain atau mengambil barang-barang yang tidak diberikan, bahkan hal-hal yang mungkin bukan milik kita, jangan kita rebut. Karena apa? Bukan jalan dharma. Inilah kita dilatih, dibimbing, diajar oleh Buddha
untuk melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kemudian dasar yang ketiga, kita menghindari perbuatan asusila. Ya, puas dengan pasangan kita. Kemudian yang keempat, kita dibimbing latihan kemoralan, menghindari ucapan yang tidak benar. Ya, saudaraku yang berbahagia, ucapan tidak benar. Apa itu? Ya, kita sebaiknya jangan berbohong, jangan bergunjing, membicarakan orang lain, atau omong yang tak perlu, fitnah, demikian. Nah, maka itu kita latih. Sebagai upasaka-upasika, kita coba kembangkan pengendalian diri seoptimal mungkin, sebisa kita. Terapkan demi kemajuan batin kita. Kemudian, Bapak Ibu, sobat muda, sebagai upasaka-upasika, kita pun patut melatih, mengembangkan kesadaran, kewaspadaan. Oleh karenanya, dalam sila kelima kita diminta untuk melatih menghindari minum-minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Inilah kita belajar menaklukkan diri sendiri. Jauh lebih besar, jauh lebih baik. Kita bisa mengalahkan 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Tapi itu belum seberapa. Yang paling besar, yang paling utama adalah menaklukkan diri sendiri. Itu. Semoga penaklukan diri sendiri ini akan menuntun kita mengembangkan sila-sila yang lebih tinggi lagi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.